Arus mudik dan arus balik lebaran telah berlalu, namun kemacetan parah yang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur, Jawa Tengah saat arus mudik lebaran jangan dianggap lalu. Apalagi sampai merenggut korban jiwa. Ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak, terutama pemerintah, agar mengelola mudik lebaran lebih tertata dan manusiawi. Bukan justru saling menyalahkan, apalagi antar instansi pemerintahan. Kita waktu itu terlalu yakin bahwa jalan tol ini membantu. Ternyata semua orang berpikir yang sama. Terjadilah musibah ini kan. Jadi kita pertama palsu, pemerintah minta maaf, menyesalkan. Selamat malam pemirsa, mudik ada setiap lebaran tiba, namun penanganannya selalu menyisakan masalah. Lebaran kali ini kemacetan parah terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur, Jawa Tengah. Kemacetan parah juga terjadi di Jakarta pada libur panjang Natal 2015 lalu. Kita seolah tidak berkaca pada apa yang terjadi sebelumnya dan terkesan tidak memiliki konsep yang jelas dalam penanganan arus mudik yang terjadi justru saling menyalahkan antar instansi pemerintah. Kenapa kekacauan arus mudik selalu terjadi setiap tahun? Kita akan membahasnya dalam dialog Prime News kali ini, salah satunya dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintah akhirnya meminta maaf atas jatuhnya korban jiwa saat terjadi kemacetan hebat di Brebes pada mudik lebaran lalu. Sementara itu Komisi 5 DPR berencana membentuk panja soal kemacetan mudik. Terjadilah musibah ini kan. Jadi kita pertama palsu, pemerintah minta maaf, menyesalkan ini semua. Saya kira sudah beberapa pejabat minta, tapi kita harus minta maaf bahwa pemerintah sudah berusaha melayani sebaik-baiknya dan ya masyarakat yakin akan itu. Tetapi semua orang terlalu yakin, akhirnya pikiran yang sama terjadi. Wakil Presiden Yusuf Kala akhirnya meminta maaf atas tragedi meninggalnya 17 orang dalam kemacetan arus mudik di pintu keluar tol Brebes Timur. Selain itu, Wapres juga meminta untuk tidak saling menyalahkan terkait kasus ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengaku tidak percaya jatuhnya korban jiwa merupakan akibat kemacetan. Kalau ada yang mengutip meninggal karena macet, saya kok baru tahu ini ya seumur hidup saya ya. Iya. Hah? Begini, kalau tidak mengidap penyakit sebelumnya, saya kira nggak akan meninggal. Kalau masa sampai kemacetan tuh bisa menimbulkan orang meninggal kan nggak mungkin. Kalau kecelakaan mungkin, ya. Kalau macet saya kira enggak. Kalau ada yang bilang ya macet 12 jam dehidrasi. Kalau puasa berapa jam? Lebih saya kira 12 jam ya. Iya, buktinya nggak apa-apa juga. Ada bantahan juga dari Menteri Ignatius Jonan kalau misalnya membantah ada yang meninggal di Brexit. Nggak bisa, ini juga saling berkaitan. 17 orang itu sesuai data dari Kemenkes, ada yang meninggal di bis, ada yang meninggal di kendaraan pribadi, ada yang meninggal di rumah makan, ada yang meninggal di SPBU. Itu kan karena menghirup AC. AC itu, ini kan dampak dari kemacetan itu. Nggak bisa dong seorang pejabat negara menyampaikan seperti itu, nggak ada hubungannya orang meninggal dengan macet, tapi efeknya. Ini sudah pernyataan resmi dari Kemenkes. Pada kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan menyentil Badan Pengatur Jalan Tol dan Kementerian Pekerjaan Umum atas kasus kemacetan tersebut. Nah, kalau mau detailnya coba tanya Pak Menteri PU deh, jangan diem aja Menteri PU-nya, ya mesti bantu, ya BPJT segala ya. Sementara